bergabung di interaktif online service kita di c32020.online.church setiap jam 2 siang. Dan aku juga mau ngingetin kita ada daily devotion jam 20.20 di IG 2020. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang tinggi, yang ajaib. Amin. Lingkupi kami ya Tuhan, lingkupi kami dengan sayap ya Tuhan. Terima kasih.
terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I never wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love, giving all to me. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you.
Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. So teman-teman, aku mengingat sekali lagi, kalau teman-teman yang mau ada doa, prayer request, boleh diklik di bawah ini. Kita bakal sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Shalom, excited saudara untuk masuk ke bagian kedua daripada Pathway to Financial Freedom. Saya sengaja meninggalkan ini supaya kita bisa recap sedikit saudara mengenai apa yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai 3 prinsip yang utama di dalam Pathway menuju Financial Freedom. Yaitu pertama, biarlah kita selalu tertuju kepada the blessor, bahwa harta yang diberikan bagi kita adalah titipan daripada Tuhan. Yang kedua, biarlah kita memiliki financial discipline dan courage. Ya, disiplin supaya kita bisa menabung di masa yang baik, masa-masa kelimpahan, dan keberanian untuk kita bisa spending atau menginvestasikannya pada musim kelaparan. Amin, saudara. Yang ketiga, yaitu biarlah kita belajar untuk merubah objektif hidup kita. Bukan menjadi kaya, tapi menjadi merdeka secara finansial. Yang membedakan adalah, di dalam definisi saya, untuk seseorang bisa menjadi kaya, dia membutuhkan kerja keras yang luar biasa agar memiliki pemasukan yang bisa digunakan untuk gaya hidupnya sehari-hari. Sementara orang yang mengalami kemerdekaan secara finansial membutuhkan effort yang sangat minimal, atau bahkan kadang-kadang nggak ada sama sekali, tapi dia bisa menikmati gaya hidup yang diingininya. Jadi perbedaannya adalah di effort, saudara. Satu luar biasa, yang satu tidak ada effortnya. Padahal kita tahu tenaga kita semakin umur pasti berbeda. Oleh karenanya, kalau saudara hanya ingin kaya, saudara punya waktu kadaluarsanya. Tapi merdeka secara finansial, the sky is the limit. Amen. So, kita akan lanjut dari sana. Jadi apa yang kita bisa pelajari, ya? Kalau di awal-awal kita bicara mengenai contoh yang diberikan oleh Yusuf, kita akan lanjut dari sana. Amin. So, kita akan masuk di Kejadian 47. Nah, di Kejadian 47 ini ada detail-detail mengenai yang dilakukan oleh Yusuf selama mereka masuk dalam musim kelaparan. Dan ini yang saya sebut adalah pathway, ya. Jadi ada 4 langkah menuju financial freedom. Kita baca ya, Kejadian 47 ayat 14. Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Saudara, step ini yang saya sebut adalah langkah pertama, yaitu profesional. Profesional. Atau bahasa kerennya adalah entrepreneur.
Ya. Dalam hal ini sebenarnya prinsipnya sangat sederhana, karena bentar saudara, biar saya luruskan ini, there you go. Karena yang dilakukan Yusuf di langkah pertama adalah basically uang yang dia sudah kumpulkan, gandum yang sudah dia kumpulkan, mulai dia jual kepada orang-orang yang lagi lapar. Saudara, waktu saudara menjual gandum kepada orang-orang lapar, itu harganya bagus, saudara. Pasti untungnya lumayan, Yusuf. Why? Karena nggak ada pilihan yang lain. Jadi apa yang telah dia timbun di masa-masa kelimpahan, dia keluarkan. Dia mulai keluarkan ini masuk ke dalam masa-masa kelaparan. Mungkin kalau dalam bahasa kita hari-hari ini adalah kenapa saya sebut profesional atau entrepreneur. Sebenarnya ini adalah masa-masa di mana kita itu mungkin bisa dikatakan trading, ya. Di zaman seperti COVID sekarang ini, saya banyak melihat teman-teman posting-posting yang bersifat jual makanan atau buka PO. Ya, jadi nggak ada hal lain yang dibutuhkan. Basically, saya punya barang, saudara mau beli, saya jual. That's it. So itu fase yang pertama. Sangat basic sekali. So bisa dikatakan pathway menuju financial freedom yang paling pertama itu basically hanya trading. Oleh karenanya saya sebutnya profesional atau entrepreneur. Mungkin saudara hanya bekerja, mungkin saudara hanya berdagang, buka-buka PO dan sebagainya. That's what Joseph did di langkah yang pertama. Are you surprised bahwa ternyata zaman Yusuf aja udah melakukan, ya saudara, ya. Prinsipnya sama, saudara, hanya berdagang. Ya, so saya pikir itu cukup jelas. Kita lanjut ya. Nah, setelah itu Kejadian 47 ayat 16, jadi kita akan di Kejadian 47 terus ya. Di ayat 16 mengatakan, jawab Yusuf kepada orang-orang itu, jika tidak lagi ada uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka mulai membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf beri mereka makanan ganti dengan kuda, kumpulan kambing domba, kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Jadi kalau di langkah pertama yang Yusuf lakukan adalah menukar gandum dengan uang, ya, cash. Pernah dengar saudara, cash is king? That's what Joseph did. Dia mulai habiskan barang-barang dia supaya dia mendapatkan cash. Nah, setelah dia dapat cash, yang kedua, fase kedua, dia mulai meminta barter. Mulai barter, saudara. Karena uangnya sudah habis. So, dia bilang, kita barter aja. Kamu ada ternak, kasih saya ternak. Saya akan kasih kamu makanan. Nah, di sini, saya sebut ini fase kedua. Yaitu, short term investor. Artinya apa short term investor? Artinya kita menjadi investor yang pandangannya jangka pendek. Nah, saya kasih contoh. Pintar sekali Yusuf ini. Firman Tuhan mengatakan dia mengambil kuda, kambing domba, kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Apa sih yang menjadi fokusnya daripada dia short term investor? Yang menjadi fokus dia adalah aset produktif. Ya. Barang-barang yang bisa menghasilkan sesuatu. Saya bisa kasih contoh. Aset yang tidak produktif dulu. Aset yang tidak produktif misalnya mobil, ya, handphone, gadget. Karena sekali Anda starter itu mobil, walaupun hanya Anda pakai 100 km, nilainya akan drop. Langsung immediately drop. Itu tidak produktif, ya. Apalagi aset yang tidak produktif, gadget. Anda punya mungkin punya gadget yang terbaru, but guess what? Gadget itu nggak bisa menghasilkan sesuatu dari situ, ya. Well, mungkin sekarang Anda bisa katakan, oh iya, tapi kan kita bisa vlogging, bisa YouTube, oke, maybe apalagi yang misalnya aset yang tidak produktif. Kursi. Mungkin Anda beli kursi yang sekarang ada kursi sofa yang harganya ratusan juta atau miliaran. Itu termasuk aset yang tidak produktif. Oke. Tapi Yusuf
fokusnya adalah aset yang produktif. Dan bukan hanya produktif tapi mudah dicairkan, mudah cair. Ya. Makanya yang diambil adalah domba, sapi, kuda, keledai. Saya itu iseng, saudara. Saya beternak, jadi saya sering sekali mencari-cari informasi. Tahukah saudara bahwa masa produktif domba itu, masa hamil, ya, masa bunting domba itu adalah 5 bulan. Jadi Anda bisa lihat ya, domba 5 bulan. 5 bulan. Sapi, masa bunting sapi adalah 9 bulan. Masa bunting kuda adalah 11 bulan. Dan masa bunting keledai adalah kira-kira 14 bulan. Apa yang saudara perhatikan di sini? Yaitu semua yang diambil di barter oleh Yusuf pada step kedua ini adalah barang-barang yang menghasilkan sesuatu. Kuda menghasilkan anak kuda, keledai menghasilkan anak keledai, domba menghasilkan anak domba, dan seterusnya. Dan Anda lihat ini satu siklus. 5, 9, 11, 14. Bisa dikatakan kalau dia menerapkannya dengan jumlah yang banyak, dan saya yakin hari itu banyak, setiap hari ada sesuatu yang melahirkan sesuatu. Pasti ada domba yang melahirkan, pasti ada kuda yang melahirkan, pasti ada sapi yang melahirkan. Sehingga dalam waktu 1 tahun, aset yang dia beli, aset yang produktif, aset yang diinvestasikan oleh Yusuf, itu menghasilkan aset yang baru. Kalau hari ini dia punya 1 kuda, 11 bulan kemudian dia akan punya 2 kuda. Kalau dia punya domba, 1 ekor domba di 5 bulan, maka kemudian dia akan punya domba lagi dalam 5 bulan. Dan sapi juga sama, keledai juga sama. So, Anda bisa bayangkan, dalam 1 tahun, 14 bulan lah kita katakan. Dalam waktu 14 bulan, bisa dikatakan bahwa jumlah daripada produktif aset yang dimiliki oleh Yusuf, ya, kerajaan Mesir melalui Yusuf, itu kali 2, lipat ganda. Ya. Di tahun pertama ini akan kali 2. Ya, J1, J2. Ya. Tapi di tahun kedua ini kali berapa, saudara? Kali 4. Kenapa? Karena 2 menghasilkan 2. So, Anda bisa lihat bahwa kalau dikatakan 7 tahun kelaparan yang luar biasa, Anda bisa lihat perkaliannya itu luar biasa. Jadi memang aset yang diincar oleh Yusuf adalah aset produktif dan mudah cair. Mudah cair itu artinya apa? Kalau 1 hari dia membutuhkan kelaparan, dia mendadaklah terselip di perjalanan sehingga dia misalnya mendadak bokek, ya, nggak ada duit. Nggak masalah, dia potong aja dombanya. Jadi bisa dicairkan anytime, any day. Dia potong aja domba, dia bisa makan, no problem. Nah, jadi ini yang kita sebut short term investor. Short term investor ini kalau dilihat dari sini, kira-kira masa pandangnya itu 1-2 tahun lah. Ya, strategi investasinya dari 1-2 tahun. Menarik ya, Alkitab memberikan kita contoh yang luar biasa. Apa sih contoh daripada aset produktif atau mudah cair? Yang paling sederhana, tabungan. Kalau saudara taruh dalam tabungan, dalam 1 tahun, mungkin Anda dapat bunga. Mungkin 4%, 5%. Atau mungkin apa lagi yang mudah cair? Saham atau reksadana, Anda taruh, lalu Anda bisa dapatkan hasil. Ya, tapi kalau Anda emergency, ada darurat, deposito Anda bisa dicairkan anytime. Saham Anda bisa jual anytime, sehingga cepat sekali. Ya, jadi sifatnya adalah short term investor. Nah, kebanyakan fase yang kedua ini mungkin lebih bersifat kepada anak-anak muda yang lagi masa-masa produktif. Jadi bisa aja ada kebutuhan kaget, misalnya contoh lagi kumpul-kumpul mendadak mau menikah sehingga perlu menarik, dananya perlu dicairkan. Contoh yang paling mudah, ya. So, professional entrepreneur. Yang kedua adalah
short term investor. Belajar sesuatu sampai di sini? Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Masih di 47. Lalu masuk ke ayat 19. Ayat 19 ditulis begini, mengapa, kata mereka, kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami. Jadi, dia orang udah nggak ada, uang sudah diserahkan kepada Yusuf, aset produktif sudah dikasih kepada Yusuf, ya. Lalu mereka bilang, kenapa kita harus mati? Ya. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan jadi hamba pada Firaun. Ya. Lalu firman Tuhan di ayat 20 mengatakan, lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negara itu menjadi milik Firaun. Saudara, remember prinsip counter cyclical? You always get a good deal di tengah masa kelaparan. Seperti yang dituliskan di firman Tuhan ayat ke-20. You want a good deal? Maka saudara perlu punya disiplin untuk menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, apa sih di fase ini apa saudara? Di fase ini, apa yang terjadi adalah yang saya sebut 3 ya, adalah long term investor. Ya, long term investor. Apa sih long term investor? Long term investor nih yang dikejar fokusnya adalah aset yang memiliki nilai bisa apresiasi atau naik. Ini fokusnya. Apa sih long term investor? Dia mencari aset yang bisa apresiasi. Yang saya teringat waktu saya mempersiapkan ini di kisah di Keluaran, ya, Keluaran 3, Musa bertemu dengan Tuhan, ya, dan di situ Tuhan bilang pada Musa bahwa aku akan membawa umatku keluar, ya, di ayat 8, keluar, melepaskan dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu dan madunya, saudara. Nah, kalau saya katakan step 1 dan step 2 ini ilustrasi saya adalah susu, saudara. Ya, susu dan madu. Kalau saya bilang 2 ini adalah susu, saudara. Anda bilang, apa bedanya kok susu? Gini, think about it. Apa sih yang menjadi karakter daripada susu? 1, masa kadaluarsanya cepat, saudara. Kalau hari ini saudara bisa minum susu yang awet misalnya 2 minggu, itu karena sudah diproses. Tapi bahkan dengan proses pun maksimum 2 minggu. Tapi kalau saudara ingat susu yang zaman dulu tuh dijual di botol-botol, paling 1 hari. Atau sekarang mungkin ada yang menjual susu-susu segar di supermarket 2 hari mungkin, maksimum 3 hari. Jadi masa kadaluarsanya itu sangat cepat. Apalagi tentang susu. Susu itu cocok untuk dikonsumsi setiap hari dan Anda boleh konsumsi dengan banyak, nggak masalah. Anak saya makan nasi goreng pakai susu, makan bakso pakai minum susu, semuanya minum susu. 1 hari dia minum susu sendiri 1 liter kali. Jadi bisa dikonsumsi aja. Anda lapar minum susu, takut sakit mah minum susu. Anda bisa minum anytime any day. Apalagi karakter daripada susu adalah dia cair, sangat cair kan? Nah, apa hubungannya dengan ini? Kalau Anda lihat ini 1 dan 2, professional entrepreneur dan short term investor, Anda perhatikan bahwa karakternya mirip, ya. Biasanya dalam keadaan ini kan saya katakan bahwa asetnya cair, ya, bisa dicairkan kapan aja.
Dan yang kedua, bahwa pemasukan kita di level 2 tingkat yang pertama ini bersifat untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari, ya. Transportasi, bayar listrik dan sebagainya. Dua item ini cenderung memberikan kita barang-barang yang kita bisa mendapatkan gratifikasi instan. Misalnya kita beli pakaian baru, ya. Tapi perhatikan, kalau setiap hari saudara beli pakaian baru, hari pertama excited 100%, hari kedua biasa aja, hari ketiga so-so. In fact, waktu kita setiap hari shopping, by the time kita shopping hari ke-7 mungkin kita sudah buang-buang. Karena bagi kita udah biasa aja tuh. Saudara perhatikan, di tengah masa COVID ini, kita mulai berpikir mengenai makan di luar, di restoran dan sebagainya. Rasanya excited ya. Kalau dulu biasa aja kan, sampai kandang, sampai bosan, mau makan mana? Nggak tahu, gitu kan? Nah, susu itu kira-kira seperti itu, memberikan kita gratifikasi instan. Kalau kita lapar, minum susu kenyang. Kalau kita butuh, buka susu, minum kenyang. Ya, jadi semuanya itu bersifatnya cair, ya. Jadi cepat, memuaskan dengan segera, gratifikasinya relatif instan, ya. Dan kalau dalam keadaan darurat, lapar misalnya di tengah jalan, anytime Anda bisa cairan, Anda bisa minum, mengenyangkan. Nah, tapi waktu kita masuk ke fase yang berikutnya, ya, di step 3 dan 4, ini yang saya sebut adalah masuk dalam fase madu. Ini kita akan masuk masa madu. Ya. Karakter daripada madu sangat menarik. Tahukah saudara bahwa madu itu nggak ada tanggal kadaluarsanya? It doesn't. Justru yang diproses punya kadaluarsa. Kalau fresh honey nggak punya kadaluarsa. Yang kedua, madu punya karakteristik bahwa setiap kali kita ambil madu itu dari honeycomb, ya, tempat madunya itu sarangnya. Did you know bahwa tawon-tawon itu akan bekerja fokus kepada section itu sehingga bisa terisi ulang. Apalagi karakter madu kira-kira? Madu cenderung sangat kental, betul ya? Nggak mungkin Anda minum madu, satu madu kental saudara ambil di satu gelas terus Anda teguk, nggak mungkin. Yang kita lakukan, kita ambil 1 sendok madu lalu kita larutkan dengan air, betul ya? Jadi nggak mungkin kita minum madu seperti minum susu ya, satu madu kental kita teguk, wah bisa nggak ketelan saudara. Sifatnya adalah seperti suplemen dalam hidup kita, ya. Nggak mungkin kita hidup hanya mengandalkan madu. Pasti madu itu selalu kalau di dalam supermarket jualnya adalah di bawah section suplemen, ya, artinya tambahan bagi hidup kita. Dan sebenarnya madu itu menyegarkan tapi tidak mengenyangkan, ya. Nah, sama dengan long term investment ini. Long term investment ini adalah fokusnya kepada aset-aset yang berapresiasi, yang nilainya bisa naik. Contoh ya, mobil itu aset yang depresiasi. Anda beli mobil, nyala, langsung nilainya drop. Namanya mobil bekas. Anda nggak bisa bilang, oh nggak, baru pakai 100. It doesn't matter. Anda pakai 100 kayak 2 hari, kayak seminggu, tetap itu barang bekas. Ya. Kita beli gadget, beli pakaian, fashion, itu semua aset yang depresiasi. Tapi kalau kita beli tanah, itu aset yang apresiasi, ya. Atau mungkin emas, ya, emas juga apresiasi, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya seperti itu, nilainya naik sejalan dengan waktu, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Yusuf di tahap ketiga. Dia hanya fokus kepada aset-aset yang bisa memberikan dia apresiasi. Bayangkan semua tanah di Mesir menjadi milik daripada Firaun. Berapa kaya Firaun? Semakin hari semakin kaya. Ya, kalau hari ini kita beli tanah misalnya 1 juta rupiah, 2 generasi kemudian 1 juta itu udah menjadi mungkin 30 juta rupiah, 100 juta rupiah. Akan naik terus, nggak akan pernah turun. So, saudara mulai belajar, mulai menangkap ini polanya. Dari entrepreneurship, berdagang, profesional,
berubah menjadi fase kedua, yaitu short term, jangkauannya 12 bulan sampai 15 bulan, ya. Yang dimana bicara mengenai produktif aset. Lalu yang ketiga adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Yuk kita lanjut ya. Oh, tapi satu hal, aset apresiasi ini tidak mudah dicairkan, ya, tidak mudah. Contoh, kalau saudara punya tanah, lalu Anda lagi BU, butuh uang, Anda bilang jual deh. Rasanya Anda butuh sedikit waktu untuk jualan, ya. Nggak seperti tabungan yang bisa dicairkan langsung besok juga cair. Jadi karakternya seperti madu ya saudara, tidak mudah cair, kental ya, tapi nilainya, apresiasinya bagus sekali dan nggak punya tanggal kadaluarsa. Kita lanjut ya saudara. Ayat 23. Lalu Yusuf berkata gini, hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Dia bilang, inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, check this out. Kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian itu menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu. Ya, jadi hasilnya dibagi 5 bagian. 1/5 Firaun, selebihnya untuk yang di rumah, untuk kebutuhan sehari-hari, dan selebihnya lagi untuk benih. Artinya Yusuf hanya setor 1 kali, hanya memberikan 1 kali saja. Setelah itu mereka harus menghasilkan benih untuk menghasilkan panen yang bisa dijadikan benih kembali, ya. Jadi Yusuf hanya memberikan 1 kali, saudara. Lalu berkata mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami dapat kasih tuanku, biarlah kami jadi hamba. Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam yang tidak menjadi milik Firaun. Ini adalah yang keempat. Keempat ini adalah objektif kita, saudara, yaitu financial freedom. Kemerdekaan secara finansial. Ya. Apa sih fokusnya daripada financial freedom? Yaitu yang disebut passive income. Ingat definisi kita. Ini ada kata pasif. Definisi kita mengenai financial freedom adalah saudara dengan effort yang sangat minimal, atau bahkan gak ada effort sama sekali, Anda bisa punya gaya hidup yang sama seperti yang Anda bayangkan. Luar biasa kan? Kalau kita baca mengenai ini, yang terakhir, Yusuf memberikan bagi mereka 1 kali, pertama kali untuk mereka nanam benih. Lalu Yusuf bilang, kalau panen, 1/5 kasih saya ya. Nah, pertanyaan saya, Yusuf melakukan apa sampai dia mendapatkan 1/5 itu? Nothing. Dia nggak kerja, dia nggak menjual sesuatu, dia nggak membeli sesuatu, dia nggak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan adalah kasih lu benih aja 1 kali, that's it. Dan seumur hidup, makanya firman Tuhan mengatakan sampai hari ini 1/5 dari setiap hasil panen itu milik Firaun. Seumur hidup dia memberikan 1 kali, dan seumur hidup dia memiliki 1/5. Apa yang dia lakukan? Dia mau berenang, hangout di kolam renang every day, dia mau tidur sepanjang hari, dia mau mengejar domba setiap hari, check out kuda-kuda setiap hari. It doesn't matter, 1/5 tetap akan masuk bagi dia. Itu yang disebut menjadi passive income. Kalau saudara harus bekerja, itu namanya active income. Ya, artinya dengan jerih payah saudara. Tapi passive income, Yusuf santai aja tuh, nggak ngapa-ngapain, dia dapat income 1/5. Nah, terus check the multiplier. Setelah dia memberikan hanya sekali, ya, hasil panennya harus jadi bibit lagi. Jadi dia nggak berikan lagi loh. Nah, dari out of nothing, Yusuf udah nggak memberikan benih lagi. Nanti waktu panen, dia dapat lagi 1/5. Berarti dari investasi 0, dia dapatkan lagi 1. Wah, luar biasa saudara. Ini yang namanya financial freedom. Bahwa kita nggak ngapa-ngapain, effortnya minimal, tapi kita mendapatkan sesuatu. Contoh passive income itu seperti apa? Uang sewa, rental. Ya.
rental tuh adalah salah satu contohnya passive income. Misalnya contoh, Anda beli rumah kecil satu kali, Anda beli satu kali, harganya misalnya 100 juta. Lalu Anda sewakan. Akhirnya setiap tahun rumah itu dikontrak. Dan waktu dikontrak, Anda dikontrak senilai misalnya 10 juta. Maka Anda nggak perlu ngapa-ngapain, setiap tahun Anda dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Effort, zero. Beli satu kali. Pemasukan setiap tahun. Itu yang namanya adalah financial freedom, saudara. You see, yang saya mau bagikan, ya, kita akan turun. Nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Oke. Yang kita mengerti adalah financial freedom, ya, itu tercapai apabila, ya, gaya hidup saudara ya adalah sama dengan atau lebih kecil dibanding daripada passive income saudara. Ya, ini campur nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Passive income. Financial freedom adalah gaya hidup saudara atau biaya hidup saudara itu lebih kecil atau sama dengan passive income saudara. Itu namanya financial freedom. Nah, Anda bilang, ya berarti harus kaya lah. No, not really. Untuk mencapai financial freedom, elemen yang pertama yang perlu ditentukan adalah gaya hidup saudara. Gaya hidup saudara model seperti apa yang saudara harapkan? Kalau Anda mau hidupnya seperti selebritis, ya mungkin lebih susah. Tapi kalau Anda bilang, enggak lah, saya hidup sederhana aja, dan relatif mudah untuk dicapai, bukan? Oleh karenanya untuk mencapai financial freedom tidak harus kaya, tapi Anda harus tahu gaya hidup apa yang saudara perlu dapatkan. You see? Mungkin saya mau wrap up dengan sedikit tips, ya, tips, financial tips. Kan kita bicara mengenai pathway financial freedom. Rumus yang saya suka pakai sebenarnya untuk menjadi pemikiran aja adalah begini. Coba bayangkan, hari ini Anda punya passive income itu ada berapa sih? Passive income saudara, passive income. Oke, itu ada berapa sih? How much? Ya. Lalu Anda bagi itu, ya, dengan gaya hidup saudara, biaya hidup saudara, biaya gaya hidup, ya. Saya sebutnya biaya gaya hidup lah, ya. Ini kira-kira Anda dapat berapa? Ya. Jawabanmu di sini itu adalah bulan, saudara. Ya. Jadi kalau saudara punya passive income, misalnya setiap tahun Anda dapat 100 juta setiap tahun, lalu biaya gaya hidup saudara adalah 10 juta per bulan, maka kira-kira Anda bisa hidup 10 bulan. Ya. Tanpa melakukan apa-apa, Anda bisa hidup. Anda nggak perlu rubah gaya hidup saudara. Is the same. Itu financial freedom. Jadi it's a good check for us. Ya, it's a good check for us. Where are you di dalam perjalanan saudara? Makanya saya bilang financial freedom belum tentu harus kaya, right? Karena yang penentunya adalah gaya hidup saudara. Nah, oleh karenanya saya mau wrap up dengan pengaturan tips, financial tips, ya. Financial tips saya bagi saudara, ya, sesuai dengan prinsip janji firman Tuhan adalah nomor 1. Decide your lifestyle. Putuskan lifestyle yang saudara inginkan. Karena ini memegang peranan penting di dalam perjalanan financial freedom. Yang kedua, kita merencanakan mundur, ya. Kita merencanakan mundur dari tahap financial freedom menuju tahap pertama, yaitu entrepreneurship. Yang ketiga,
sejalan dengan dua hal ini, tetapkan prioritas keuangan saudara. Prioritas. Ya. Apa yang menjadi prioritas usul saya? Usul saya yang pertama adalah prioritas dalam keuangan kita harus adalah Tuhan. Kenapa kita mengembalikan perpuluhan, mengembalikan persembahan? Sebenarnya itu ada satu ucapan syukur. Ingat prinsip yang pertama adalah Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Kita dipercaya untuk mengelola hartanya Tuhan. Oleh karena itu kita mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih percayakan bagi kita. Saudara, wherever you are, jangan lupa mengembalikan kepada Tuhan. Dan kenapa ditulisnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Karena hanya orang yang bersukacita itu memberikannya atas asas dasar mengucap syukur. Wah, thank you so much loh. Hari ini saya bisa memberikan perpuluhan. Banyak orang yang kepengen memberi perpuluhan, nggak bisa. Tapi saya masih bisa. Nilainya berapa? Nggak masalah. Tapi ucapan syukurnya itu. Bahwa kita ingat, wah, semua harta kita, semuanya dari Tuhan. Dititipkan oleh Tuhan. So, yang pertama, kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Ya. Yang kedua, bukan saya, saudara. Maksudnya Anda. Kebanyakan orang nggak pernah set aside sesuatu for yourself. Tapi saya mau encourage untuk pertama kembalikan bagi Tuhan. Yang kedua, bayar diri saudara dulu. Bagaimana sih Anda bayar diri saudara sendiri? Gimana sih kok maksudnya bayar diri saudara? Bayar diri saudara itu artinya masukkan ke dalam rancangan tabungan saudara. Ingat yang ini, nomor 2, masukkan dulu. Karena setiap yang Anda masukkan ke dalam pundi-pundi saudara, itu akan membawa Anda satu langkah mendekat daripada goal saudara. So, always pay yourself first. Ya, well, pay yourself second after God. Yang 3, basic living expense. Basic expense, ya, pengeluaran yang dasar. Nah, ini saya bedakan. Pengeluaran yang dasar itu apa, saudara? Pengeluaran dasar itu misalnya contoh bayar listrik rumah, ya itu dasar. Biaya transportasi kerja itu biaya dasar. Makan itu biaya dasar, ya. Jadi itu budget for that first, ya. Setelah itu Anda lihat apakah Anda bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin Tuhan titipkan ada maksud supaya saudara bisa jadi berkat. Ya. Setelah itu baru masuk gaya hidup. That's right. Gaya hidup itu apa sih? Gaya hidup itu misalnya kartu kredit saudara, itu gaya hidup. Nah, Anda perhatikan di tengah masa COVID ini, Anda dan saya jauh lebih hemat. Saya hemat kira-kira di masa COVID ini saya hemat minimal 50%. Bahkan lebih sedikit. Luar biasa kan? Apa sih 50% yang saya hemat itu? Gaya hidup. Karena saya nggak bisa kemana-mana, saya hemat 50%. Saya surprise. I was surprised. And I'm sure you are surprised too. Nah, ini menurut saya adalah prioritas yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seringkali kita terbalik. Hari-hari ini kita kalau dapat income, yang nomor 1 kita taruh gaya hidup dulu. Ya, hangout. Makanya saya perhatikan kalau biasanya minggu pertama itu restoran-restoran, coffee shop, toko-toko, supermarket, semuanya pokoknya mencoba untuk menarik saudara. Kenapa? Baru gajian saudara. Ya, jadi biasanya lifestyle dulu. Yang kedua, habis lifestyle apa? Baru bayar kehidupan, bayar PLN lah, bayar inilah, bayar itu, ya kan? Setelah bayar ini ono apa saudara? Wah, udah minim nih. Akhirnya udah kita tabung sedikit, mulai kita tabung sedikit. Habis sudah tabung, kita bilang ya udahlah, sisanya ya udahlah
daripada nggak enak ya nggak, ngomongin persembahan perpuluhan melulu ya kan. Udahlah, kasih Tuhan lah, kira-kira aja lah ya nggak. Yang penting kan ngasih ya. Ya udah ngasih, Anda kasih Tuhan. Lalu pas giliran saudara kita ada yang membutuhkan, Anda bilang, ya elah bantu kamu boro-boro, saya sendiri aja nggak cukup. Sih, gitu. Artinya apa? Prioritas kita yang berantakan, saudara. But if you want to go through the financial freedom, then we must have the financial discipline dan juga pengorbanannya untuk kita bisa mencapai ke sana. Karena financial freedom gak bisa dicapai dengan santai, tapi financial freedom membutuhkan disiplin dan membutuhkan komitmen dalam hidup kita untuk kita mau bayar harganya. Semua orang mau merdeka, tapi nggak semua orang mau bayar harganya. Tapi saya percaya, saudara adalah orang-orang yang akan mengalami financial freedom. Saya sangat diberkati sekali dengan cerita Yusuf ini, dan saya percaya prinsipnya itu apply dalam hidup kita hari ini. Dan saya percaya kalau kita menangkap isi hati Tuhan melalui seri ini, saya percaya kita semua akan mampu mengalami financial freedom. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah sama, yang dulu, sekarang, dan selamanya. Saya mau katakan, I wish you a journey, satu perjalanan bersama dengan Tuhan menuju financial freedom. Dan saya berdoa, biarlah dari saudara-saudara semua yang menonton seri ini, biarlah saudara semua mengalami terobosan financial dalam hidup saudara. Percayalah bahwa with God, nothing is impossible. Amin. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, biar Tuhan mampukan setiap daripada kami untuk bisa mencapai financial freedom. Biar kami mengerti bagaimana untuk mengelola, menjadi pengelola yang baik daripada financial, keuangan, berkat yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Ajar kami untuk tetap tertuju kepadamu selalu. Dan ajar kami untuk mengerti prinsip Tuhan dalam hidup kami. God, Tuhan, Engkaulah berkat yang sesungguhnya. Engkaulah hadiah warisan kami yang sesungguhnya. Kami mengucap syukur untuk Yesus yang mati bagi kami, supaya kami bisa hidup secara kekal abadi. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Berikan wahyu dalam hidup kami. Dan kami percaya di tengah semua tantangan, yang kami alami sepanjang tahun 2020, kami percaya ada terobosan dalam hidup kami. Saat ini Hamba-Mu memberkati, berdoa, biar terima berkat Allah Bapa yang sempurna dalam hidup saudara. Aku percaya semuanya sudah diberkati. Amin. Terima kasih. God bless you. I hope you are blessed. Amin.